Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, everyone, and how are you today? And today I will describe for material and from the assignment from my lecture and subject ESP course design, material and development. And today I will describe for material the title of behaviorism and mentalism. And now with my team or my group, and the member of group or team Ahmad Mulyadi, Badru Jamanuddin, Njang Kusnaidi, Muhammad Samsul Arif, Mabtu Purnama, and the last Yuda Irawan. Okay, and today before I describe the material, the title of behaviorism and mentalism on subject ESP course design and material development, I will give you information for describe the slide in the discussion or this presentation from untuk slide 2 dan 3 yang akan dibacakan oleh Ahmad Mulyadi, dan untuk slide di 4 dan 5 akan dibacakan oleh Muhammad Samsul Arif, dan slide 6, 7 akan dibacakan oleh Njang Kusnaidi. Untuk slide 8 dan 9 akan dibacakan oleh Badru Jamanuddin. Untuk slide 10 akan dibacakan oleh Yuda Irawan. Dan untuk slide terakhir atau di slide 11 itu akan dibacakan oleh saya pribadi. Dan tentunya di sini saya sekaligus menjadi moderator untuk kelompok ini. Okay, guys, for the first describe the material behaviorism and mentalist on subject ESP course design and development from my lecture, Miss Dewi, and can describe from my team, he is Ahmad Mulyadi. Okay, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Ahmad Mulyadi. I am from Group 3. I will explain about behaviorism and theory learn behaviorism. The first behaviorism, learning is habit information stimulate things or event that rouse activity or energy in someone or something. According to Tom Hutchinson and Alan Waters, Lancaster 90, English for specific purpose or ESP is teaching with has specific objectives. So why has ESP become such an important part of English language teaching? The language that we use in everyday life is the reflection of the human thought processes. Jadi, menurut Tom Hutchinson dan Alan Waters pada tahun 1986 bahwa bahasa Inggris ESP adalah pengajaran yang memiliki tujuan. Jadi, mengapa ESP menjadi penting dari pengajaran bahasa Inggris? Karena untuk memahami sesuatu tidak didasarkan pada analisis sifat atau bahasa saja. Next, teori learn behaviorism. Learning means strengthening bonds, association, trait of SR stimulant, response, behavior, tendencies. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat dari kecenderungan perilaku SR, stimulan atau stimulan dan respon. Response is the result or impact in the form of a physical reaction. Respon adalah akibat atau dampak
berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Stimulans is a child learning environment that causes learning. Stimulans adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar. Change occur through stimulus or stimulants that cause a reactive behavior, relationship, or response based on mechanistic laws. Perubahan terjadi melalui rangsangan stimulan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Behavioristic learning theory explain that learning is a change in behavior that can be observed and to stimulus assessed constantly. Teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan dinilai secara konkret. I think enough for me. Back to moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Ahmad Mulyadi. And the next slide can describe from Muhammad Samsul Arif. Okay, thanks for moderator. Okay, in the next slide, I will explain about principle from H.R. Skinner's. Okay, in here, Skinner says 4 principles in the behaviorism education. Okay, where this number 1, results should be told to students immediately if incorrectly if the parents given faster. Number 2, the learning process must follow the rhythm of the learning. And number 3, lesson materials use modules. In the learning process, there is no punishment. Or the environment needs to change to avoid punishment in the learning process. You should focus on your own activities, the conduct educator desires, reward, and probably given with the use of variable scoring criteria. Number 2, in the study is left. It is the Fitz theory of the Armstrong. Okay. Dari penjelasan H.R. Skinner, maksud dari sini yaitu prinsip dari Mr. Skinner ada 4. Apa aja? Yang pertama, hasil harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika ketika terdapat soal yang jawabannya salah, apabila benar diberikan booster. Maksudnya apa nih? Maksudnya ketika anak-anak sedang mengadakan suatu ulangan yang diberikan oleh gurunya, nah, ini nanti ketika ada penyeleksian mengenai tentang soal, nah, ketika anak menghadapi soal yang bahwa soal tersebut itu memang salah, nah itu bisa dikasih beritahukan bahwa jawaban yang dia jawab itu memang salah, sedangkan temannya itu benar. Nah, maka dari itu siswa harus bertukar pikiran mana yang salah, mana yang benar. Nanti pihak guru harus memberikan mana yang menurut dia salah, mana yang menurut dia benar. Nah, disitulah anak-anak belajar dari kesalahan apa yang dia jawab bahwa itu benar oleh dia,
ternyata soalnya itu harus benar. Nah, disitulah siswa karakter harus diberikan pemahaman apakah hasil jawaban yang dia berikan itu memang benar atau tidak. Dan itu adalah menentukan hasil yang dia isi dan juga hasil pemikiran yang dia keluarkan dari jawaban yang dia isi. Itu dari yang pertama. Terus yang kedua, proses pembelajaran harus mengikuti ritme pembelajaran. Nah, maksudnya di sini adalah pembelajaran dalam situasi pembelajaran, seorang guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan ritmenya. Maksudnya, guru harus pintar dan juga kreatif dalam proses pembelajaran, baik itu dalam penggunaan media dan juga bagaimana cara penerapannya, dan juga mengaplikasikannya kepada anak-anak agar anak-anak itu paham apa yang kita jelaskan kepada anak-anak tersebut. Nah, disitulah guru peran harus memberikan kreatif dan juga ide-ide yang bisa membuahkan hasil, baik itu 1 atau 2 dari anak-anak yang kita ajarkan, dari ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, di situ harus pintar dan juga jeli, khususnya sebagai guru. Nah, terus yang ketiga, is the material used model in the learning process. Nah, di situ juga maksudnya bahan pembelajaran dengan modul yang digunakan harus sesuai proses pembelajarannya. Nah, terus di sini ketika ada anak melakukan kesalahan, anak jangan sampai kita tegur. Karena apa? Karena itu akan menjadi impact bagi kita. Oh, guru ini guru ini harus gitu. Oh, guru ini gini. Nah, dan seterusnya. Dan situlah akar permasalahan anak-anak itu tidak suka dengan kita. Nah, dari situ kita harus mempunyai toleransi dan juga kebijaksanaan kepada anak yang mempunyai karakter seperti itu. Kita harus mempunyai sifat kebijaksanaan terhadap anak tersebut. Ya, contohnya kayak seperti ketika anak tersebut mempunyai kesalahan, kita harus menegur dengan hukuman yang lebih simpel. Contohnya seperti, kamu mempunyai salah, silakan kamu membaca perkalian 8 atau 9. Nah, disitulah anak tersebut akan menjadi hukumannya itu tidak terlalu berat, tapi menjadi perbaikan bagi dirinya sendiri. Nah, disitulah anak akan sadar. Nah, disitulah. Terus yang keempatnya itu adalah peribahasa dari nomor 3, yaitu bagaikan seperti pembelajaran menepis lemon. Dengan sedikit demi sedikit akan menjadi rapi. Nah, disitulah. Next, okay. In behaviorism and theoretical behaviorism, the surface theory of behaviorism is as follows. Number 1, appropriately, this theory applies to training. Children who still need to domineering the role of a child, repeat, and should be habituated. The making in picking up items such as receiving candy of compliment. And number 2, make it a habit of teacher to be observant and sensitive to the circumstances and learning condition additional always. Nah, maksud di sini yaitu mengenai tentang theoretical dari behaviorist. Itu maksudnya di sini terdapat 2 poin yang menurut saya bisa diterapkan oleh guru-guru dan juga diri pribadi. Nah, apa saja? Appropriately, this theory applies to training. Nah, sih maksudnya
Teori ini berlaku untuk pelatihan anak-anak yang masih membutuhkan respon. Nah, children who still need the domineering role of adults. Nah, maksudnya di sini yaitu who children still need with domineering role of adult. Kita sebagai guru harus menjadi pemeran yang baik kepada anak tersebut dan juga mempunyai simak dan juga karismatik agar anak-anak tersebut segan terhadap kita, baik itu dalam secara sikap dan juga secara omongan. Nah, disitu harus memberikan ketegasan agar anak tersebut mempunyai keseganan terhadap kita dan juga mempunyai kesopanan tata krama kepada kita. Nah, disitulah harus diberikan karakteristik agar anak tersebut menjadi anak yang bisa bermanfaat dan juga anak yang bisa memberikan apresiasi bagi orang tuanya, menjadi anak yang baik. Nah, terus di sini ada dua. Yang keduanya yaitu membiasakan guru. Maksud di sini membiasakan guru itu harus jeli dan juga peka dalam situasi ketika pembelajaran sedang tidak mood. Ya, baik itu ketika anak-anak tidak mood, kita harus memberikan aplikasi yang bisa anak-anak tersebut itu menjadi happy dan juga senang ketika belajar bahasa Inggris. Baik itu dalam media Quizzes atau Kahoot dan juga Wordwall dan lain sebagainya. Kita harus kreatif mungkin agar anak tersebut respect terhadap kita atas pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak. Dan disitulah anak-anak akan menjadi happy dan juga senang terhadap kita. Dan di situ anak pun akan secara otomatis dan juga stimulan dan juga berpikir kritis. Oh, inilah yang bisa membuat saya itu yang asalnya susah belajar bahasa Inggris bisa mudah. Itu dengan memberikan aplikasi-aplikasi yang kita tahu, yaitu Kahoot, Quizzes, Wordwall, Kate, dan sebagainya. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang akan melanjutkan. Okay, thank you, Muhammad Samsul Arif. And next, time is your priority. My team is Njang Kusnaidi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Njang Kusnaidi. I will presentation about behaviorism and mentalism. I will presentation to slide 6 and 7. Okay, behaviorist force theories focus and environment interest, emphasis on fast elementistic, focus on the role of reaction, record and mechanism of learning, focus on source in the fast, focusing on habit forming, in problem solving, the determine trial and error. Oke, di sini udah dijelaskan ada berapa poin, ada 7 poin yang mempengaruhi yaitu tentang kebiasaan anak. Yang pertama, fokus on environmental influence, yang artinya adalah fokus pada pengaruh lingkungan. Nah, di sini kebiasaan-kebiasaan siswa ataupun anak yaitu terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan sekitar 80% mempengaruhi mental, sikap seseorang. Terus selanjutnya adalah penekanan pada elementalistik. Elementalistik itu adalah sebuah kebiasaan atau sebuah perilaku. Nah, kemudian fokus pada reaksi, memerlukan mekanisme pembelajaran, berfokus pada penyebab dan masa lalu, terus kemudian penekanan pada pembentukan kebiasaan. Jadi intinya adalah ada beberapa faktor dari behaviorism ini dalam perkembangan mental anak atau kebiasaan-kebiasaan siswa atau anak. Pada lingkungan,
pada sebuah perilaku, terus kemudian terfokus kepada peran interaksinya, kemudian mekanisme pembelajarannya, kemudian masa lalunya seperti apa. Oke, berikutnya what's on theory of learning. Theories of learning. Nah, di sini dijelaskan bahwa Watson itu mendefinisikan belajar sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Tetapi stimulus dan respon itu harus bersifat dapat diamati, yang artinya adalah suatu perkembangan seseorang atau siswa, yaitu sistem belajar di antara stimulus dan respon itu saling, istilahnya conversation, saling bertukar pikiran atau saling bercakap seperti itu. Kemudian sementara dia mengakui perubahan mental seorang selama proses belajar dan mengajar. Dan di sini ada problem solving atau faktor-faktor yang mempengaruhi behavior-nya atau kebiasaan-kebiasaan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Okay, thank you. And for slide 9, okay, for slide 9 and 8 and 9, sorry, 8 and 9, untuk slide 8 dan 9 akan dibacakan atau akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Badru Jamadudin. Untuk itu kami persilakan. Okay, I will continue the presentation. Here are the differences between cognitive and behavioristic. In cognitive, we put things first, and cognitive function matters. An inner balance prevails, emphasis on cognitive structures, while in behavioristic, we care about the influence of isolated parts. Learning to be growth and mechanically shaped, and behavioristic putting emphasis on shaping habits. Ya, di dalam teori kognitif kita menempatkan hal-hal yang paling pertama, lalu cognitive function is really matters, dan inner balance is prevail. Jadi keseimbangan jiwa itu sangat berperan, and emphasis on cognitive structure sangat menekankan pada struktur kognitif. Nah, sedangkan di behavioristic, we cares about the influence of isolated part. Kita sangat memperhatikan tentang mengisolasi hal-hal yang tidak diperlukan. Nah, learning to be growth, belajar untuk dewasa, lalu mechanically shape, secara mekanik, dibentuk secara mekanik ya. Putting emphasis on shaping habits. Kita menekankan pada pembentukan kebiasaan atau behavior. Next slide. The process are never translate, and new language should always deal with this process: hearing, speaking, reading, and writing. And the third, frequent repetition is essential to effective learning. Four, all error must be immediately corrected. In the behavioristic process, the first thing, we never translate. Kita nggak pernah menerjemahkan kata atau kalimat. Lalu, untuk bahasa baru, new language should always deal with this process. Ya. Kita belajar bahasa baru dari hearing, speaking, reading, and writing. And then, frequently repetition. Ya, pengulangan itu sangat penting untuk keefektifan learning dalam teori behaviorist. And then, all errors must be immediately corrected.
semua kesalahan atau error itu langsung kita koreksi. Oke, itu the process in behavioristic theory. Okay, the presentation will be delivered to another presenter. Okay, thank you, Badru Jamaluddin. And the next slide for slide 10 and can describe from my team says Muhammad Yudi Irawan. Okay, next. Perkenalkan, nama saya Yudi Irawan. Saya akan membawakan pada halaman tersebut. Mentally speaking as role, the first activity. From the audiolingual method, there was considerable empirical evidence among language teachers because the method was not delivering the truth itself. The reason why they argue the because in the language learning process, the language still translating things as for grammar. When a person thinks and something failed to learn something after they already learned the thing so many times. There was the time when some people success in the behavior theory, but because there was concept of the generalization in behavior theory that he could not explain that, so he dismissed this concept. His conclusion of the theory was things supposed to be rules governed as unique by small set of rules enable the mind to deal with the potential terms of experience it may encounter. Not for me. Okay, thank you, Yudi Irawan. And the last slide, and I will describe for the material in the behaviorism and mentalism. Okay. In the learning language, have thinking as a rule-governed activity was also the step in learning which learning not only consists of forming habits, but also acquiring rules where the process in which experience of somebody is being acquiring rules and process in which expire somebody being. Okay?